dia mengalami kecelakaan fatal sampai meninggal dunia. Hey guys, it's Nessie and welcome back to Neror. Nerorists, apa kabar? Semoga selalu happy, semoga selalu dalam lindungannya. Semoga dijauhkan dari hal-hal menyeramkan IRL, in real life. Biar yang serem-serem kita share aja di Neror. Gimana? Ma, sekarang Mama yang tenang ya Ma. Putri juga akan selalu sayang dan bangga sama Mama. Put, di hari mama kamu meninggal, kartu tarot mama kamu ada di mana ya, Put? Non Putri, emangnya bisa juga kayak Bu Sari? Rumah ini sering dipakai meramal oleh Sari. Gue nggak tahu ini beneran Mama atau bukan, tapi gue merasa kayak dia bisa ngeliat apapun yang gue lakuin. Gue nggak bisa, Bang. Siapa tahu lo bisa jadi kayak nyokap lo. Jangan ganggu aku, stop! Mama udah gak ada! Setelah Sari meninggal, iblis yang membisikinya marah. Hari ini Neroris kita akan kembali membaca salah satu pengalaman horor dari Neroris kita yang bernama Dodi. Nah, ini ceritanya lumayan gila tentang pengalaman Dodi saat bekerja di sebuah pabrik garmen di Solo. Di emailnya ditulis, "Saya mau cerita pengalaman serem saya, tapi mohon untuk nama, perusahaan, dan orang-orang yang saya sebutkan disamarkan atau diganti ya. Namaku Dodi dan aku tinggal di Solo. Pengalaman aku ini, aku alami waktu aku bekerja di Solo. Tepatnya di PT masih satu grup dengan perusahaan besar ya. Saat itu jabatanku adalah kepala gudang dari tahun 2013. Dan area pabrik kami dulu pernah menjadi pabrik terbengkalai sekitar 8-10 tahun kosong. Tapi di tahun 2008 mulai digunakan sebagai pabrik kembali hingga sekarang. Dan nuansa angker masih sangat tersisa di tempat itu. Oke, siapkan jiwa dan mental kalian. Langsung aja without any further ado, stop senyum-senyum, cause shit's about to go down. Jadi cerita ini guys yang diceritakan sama Dodi itu mengenai sebuah pengalaman yang dialami langsung oleh kepala sewing, kepala produksi jahit dari gedung B tempatnya bekerja yang bernama Pak Kusno. Jadi pabrik tempat Dodi bekerja ini guys memiliki 5 gedung swing, gedung jahit, gedung A, B, C, D, E. Terus ada gudang, ada gedung potong, gedung packing, dan juga gedung office. Jadi bisa dibilang kawasan pabriknya tuh gede banget. Nah, pabriknya sendiri itu sebenarnya cuma digunakan untuk satu shift, day shift. Jam kerja normal dari jam 7 pagi sampai jam 15.30, jam setengah 4 sore. Tapi untuk menemui target, jadi memang ada nih beberapa yang dijadikan 2 shift. Nah, suatu hari ada satu divisi yang harus shift sampai malam. Dan kebetulan pada hari itu yang lagi shift malam adalah divisi pressing heat seal. Seperti printing tapi pakai stiker kalau kata Dodi. Dan emang udah normal untuk staf kepala, mereka tuh pulangnya jauh lebih lama daripada orang-orang lain. Biasanya rada molor, mereka pulang sebelum maghrib. Dan sama dengan Pak Kusno pada hari itu yang mau pulang sebelum maghrib, beliau rapi-rapi hendak keluar, tapi sebelum dia cabut, dia ngecek dulu dong pekerja-pekerja yang hendak shift malam. Termasuk divisi printing tadi, yang tempat kerjanya itu ada di pojok belakang dari gedung B di lantai 2, yang otomatis kalau mau ke sana itu harus melewati gedung B. Ketika Pak Kusno lagi mau belok nih guys, menuju tangga ke divisi pressing, di tempatnya dia di line sewing, deretan paling belakang, dia ngelihat ada seorang perempuan, salah satu anak buahnya yang masih bekerja, masih menjahit. Akhirnya dideketin dong sama Pak Kusno dan ditanya, "Loh, kok durung mantuk, Duk? Kok belum pulang, Nak?" Perempuan itu cuma mengangguk, bahkan gak menoleh ke arah Pak Kusno. Dan dia meneruskan jahitannya. Karena gak ditanggepin dan niat Pak Kusno memang untuk mengecek divisi printing, beliau melanjutkan perjalanannya guys ke lantai atas.
Dalam hatinya, Pak Kusno udah berniat. Dia mau ngecek dulu anak-anak divisi printing pressing itu, terus balik lagi dan ngomong lagi sama si anak perempuan yang masih menjahit. Karena Pak Kusno ini kan kepala dari gedungnya guys, dia lebih tahu gitu, mana yang lebih urgent, yang lebih harus dicek dulu. Jadi dia mau ngecek keadaan anak-anak yang lagi shift malam, terus baliklah ke anak yang sebenarnya tadi kerjaannya juga nggak lagi penting-penting banget. Mau disuruh pulang aja nanti sama dia perempuan tadi. Akhirnya Pak Kusno ngecek divisi pressing, semuanya sudah siap bekerja untuk shift malam. Semua terlihat berjalan lancar. Pak Kusno sudah memastikan, akhirnya dia pamit, dia mau pulang. Turunlah dia dari atas, dan seperti niatnya sebelumnya, Pak Kusno mendatangi perempuan yang masih bekerja, yang masih menjahit tadi. Masih turun dari tangga nih, dia ngeliat anak itu memang masih menjahit. Akhirnya sembari turun, dia bilang, "Garapo Tondo, lagi ngerjain apa sih nak?" Anehnya si perempuan ini nunduk terus guys, ngerjain tekun gitu. Pak Kusno mendekat, dilihat lah yang dikerjain dia, itu nggak harus diselesain malam itu juga, nggak urgent, nggak mendesak sama sekali. Tambah bingung lah Pak Kusno. Akhirnya Pak Kusno bilang, dalam bahasa Jawa dia bilang, "Gak mau pulang aja, bisa dilanjut besok loh nak." Perempuan ini lagi-lagi tidak menghiraukan Pak Kusno. Dia tetap menunduk, ngerjain, dan cuma mengangguk. Pak Kusno yang bingung memerhatikan mejanya dia. Terus ada ID cardnya guys. Tertulis di ID card tersebut adalah nama Anissa, Suing Gedung D. Dalam hati Pak Kusno langsung kayak, oh pantesan aku gak kenal sama anak perempuan ini. Ternyata dia dari Gedung D. Dan memang pada saat itu Gedung B, gedungnya Pak Kusno itu lagi kekurangan orang. Jadi dia dipinjami beberapa orang operator-operator dari Gedung D. Jadi karena ini bukan anak-anak buahnya dia langsung, dia gak hafal nama-nama mereka. Dan merasa udah memberitahu nih sama anak itu kalau misalkan dia gak harus kerja lembur untuk sesuatu yang lagi gak mendesak juga. Ya udah Pak Kusno beranjak pulang sambil berharap si Anissa ini juga ikutan. Masa dia mau kerja sendirian di gedung yang udah kosong lantainya, bahkan pengawasnya aja udah pulang. Akhirnya Pak Kusno pulang, tapi dia tetap kepikiran sama si Anissa ini. Saking penasarannya, besoknya nih ketika masuk, Pak Kusno bertanya sama admin gedung B, kemarin tuh ada anak dari gedung D lembur di sini, kerja sampai sore, saya suruh pulang nggak mau. Siapa Pak namanya? Namanya Anissa. Aha. Ditanyakanlah ke HRD dan ternyata guys, namanya Anissa ketika dicek ternyata menunjukkan memang ada seorang pekerja yang kerja di gedung D, tapi sudah tidak bekerja sejak 1 tahun yang lalu. Terus siapa yang dilihat sama Pak Kusno sore sebelumnya? Apa mungkin pekerja yang udah gak kerja setahun yang lalu datang dan kerja lembur cuman karena kangen? Akhirnya dicari tahu lah apa bener ada mantan pekerja yang menyusup. Dan ternyata Anissa sudah tidak bekerja selama 1 tahun karena tahun lalu saat dia hendak berangkat kerja, dia mengalami kecelakaan fatal sampai meninggal dunia. Mendiang tertabrak dan tubuhnya hancur terlindas truk di Jalan Raya Solo Karanganyar. Tentunya Pak Kusno kaget luar biasa karena dia melihat bahkan berbicara sama Anissa hanya hari sebelumnya. Berita tentang ini akhirnya menyebar ke seluruh pabrik sampai pabrik gempar. Jadi bahkan teman-temannya yang kerja di gedung yang sama, di gedung D, taunya Anissa keluar dari pabrik itu aja, gak pernah balik kerja lagi. Akhirnya banyak orang-orang, terutama teman-temannya di gedung D, yang pergi berziarah bersama. Nah, kejadian lain di pabrik yang sama itu dialami sama Dodi sendiri dan terjadi di area gudang. Area gudang ini katanya Dodi emang udah terkenal sama cerita-cerita horornya, cerita-cerita angkernya. Bahkan menurut orang-orang indigo atau teman-temannya yang memiliki kemampuan khusus, gudang yang sama menjadi rumah dari sosok kuntilanak yang sering berkeliaran. Nah seringkali kalau Dodi lagi lembur malam, dia ngelihat mesin cek quality kain itu suka nyala sendiri. Padahal sesuai dengan SOP pabrik, semua mesin itu harus dicabut kabelnya saat sudah waktunya pulang. Tapi ya ada mesin-mesin yang suka nyala sendiri lagi. Dan setiap kali ada mesin yang menyala, para pekerja yang nyamperin untuk ngecek, ngelihat lampunya tuh terang banget. Kayak ada cahaya dari jauh yang menyorot ke lokasi mesin itu. Dan setiap mesinnya udah dideketin nih, atau mesinnya udah terlihat jelas, suara dan cahayanya mati gitu aja. Pernah sekali ada anak buahnya Dodi, Utin sama Herman, malam-malam lagi lembur, tiba-tiba mesinnya nyala sendiri. Akhirnya mereka ngecek. Dan tentu aja seperti biasa, mesinnya tiba-tiba begitu ada orang mendekat, mati gitu aja. Nah kali ini Utin yang lagi penasaran, dia mau ngecek mesin yang nyala itu sampai ke kabelnya guys. Jadi dia benar-benar mendekati mesin itu, dia mau ngecek kabelnya, tiba-tiba dia berteriak, mendongak, dan blak, pingsan.
Teman-teman lain yang pada saat itu juga lembur bareng dia itu langsung lari mencoba untuk menyelamatkan Utin. Nah katanya nih kebetulan Utin ini rada gemoy sampai butuh 3 orang untuk ngangkat dia. Dibawalah tubuhnya Utin ke area kantor dan dicoba dibangunin dengan wangi-wangian. Setelah dia siuman dan sadar, Utin izin pulang karena dia gak enak badan. Nah dia diantar sama anak buahnya Dodi yang lain, Yoyo. Kemudian Yoyo cerita guys waktu nganter Utin bilang bahwa dia pingsan setelah melihat ada kuntilanak duduk di atas mesin cek kain pas dia lagi ngecek kabel mesinnya. Sementara temennya Utin si Herman itu baik-baik aja karena dia juga gak ngelihat sosok tersebut. Jadi seakan sosok-sosok di pabrik ini guys memilih-milih juga siapa yang bisa melihat mereka. Kejadian horor lain pernah terjadi juga di gedung yang sama guys. Jadi dari 30 karyawan yang berada di bawahnya Dodi, salah satunya itu adalah seorang karyawan bernama Pak Wahyu yang sebenarnya lebih tua dari Dodi. Umurnya sekitar 18 tahun lebih tua dari Dodi. Karena dia lebih senior dalam umur nih dibandingkan sama teman-teman lainnya. Dan walaupun beliau ini hanya operator, banyak banget teman-teman gudang yang menjadikannya nih kayak teman curhat gitu. Karena beliau lebih tua. Ditambah lagi Pak Wahyu ini orangnya sumeh guys, sering senyum, enak diajak ngobrol, sopan dan menghormati siapapun, tua atau muda. Suatu hari Dodi ngambil cuti untuk mengurus surat-surat di balik kota Solo, atau biasa disebut daerah Geladak. Sekitar jam 2 siang, ada salah satu anak buahnya Dodi namanya Bang Mukhlis tiba-tiba telepon. Mas tolong telepono, kok jarene Pak Wahyu ora ono? Mas tolong liatin, kok katanya Pak Wahyu gak ada? Loh, orang ono lagi nih bang, aku lagi cuti soalnya, gak urus Pak Wahyu. Loh, gak ada terus di mana bang? Aku soalnya lagi cuti, gak ngeliat Pak Wahyu. Dodi ngiranya Bang Mukhlis nih udah nyariin Pak Wahyu kemana-mana tapi gak dapet. Karena Bang Mukhlis bilangnya tuh orang ono gak ada. Kemana dia kalau misalkan gak ada? Tiba-tiba Bang Mukhlis menambahkan, maksudnya meninggal mas. Hah? Dodi kaget, perlahan dia melafalkan, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi pikirannya masih kemana-mana. Seakan tersadarkan, Dodi langsung teriak, "Lah kok iso mas? Hah kok bisa mas?" Bang Mukhlis akhirnya menjelaskan, hari itu Dodi gak masuk, Pak Wahyu ternyata juga gak masuk kerja. Padahal pagi itu beliau mengantarkan istrinya yang juga bekerja di pabrik di gedung A sebagai kepala sewing. Nah menurut para saksi mata, mereka berdua itu sempat bertengkar di depan area pabrik. Tiba-tiba Pak Wahyu pulang, gak masuk pabrik untuk bekerja seperti biasanya. Akhirnya setelah mendengar ceritanya dari Bang Mukhlis dan urusan surat menyuratnya selesai, Dodi langsung menuju rumah Pak Wahyu. Masih dengan rasa tidak percaya, dia sepanjang jalan tuh mikirnya guys, semoga ini gak bener, semoga Pak Wahyu baik-baik aja. Tapi sayangnya ketakutannya Dodi ini ternyata benar terjadi guys. Menuju gang rumahnya Pak Wahyu, terdapat sebuah mobil ambulans. Dodi langsung ngedrop. Di depan rumah Pak Wahyu juga terlihat ada bapak-bapak para tetangga sedang gotong royong memasang kajang dan menata kursi. Dodi langsung mencari salah satu kursi yang kosong, dia duduk karena dia lemes banget. Dia masih shock dan masih belum siap untuk masuk ke rumah duka. Masih dalam keadaan lemes, dia telepon Bang Mukhlis. Bang, innalillahi wa inna ilaihi raji'un bang. Ketoknya tenanan bang, sepertinya beneran bang. Setelah menjelaskan ke Bang Mukhlis apa yang dia lihat di rumahnya Pak Wahyu, Dodi pergi ke musola terdekat yang jaraknya cuma 20 meter dari rumah Pak Wahyu dan dia sholat asar di sana. Selesai Dodi sholat, tiba-tiba ada yang nyamperin dia. Seseorang yang bertanya, "Mas temannya Pak Wahyu ya?" Dodi mengiyakan. Kemudian bapak itu cerita tentang Pak Wahyu. Sebut aja ini tetangganya Pak Wahyu namanya Pak Tony. Pak Tony ini cerita sama Dodi bahwa pagi itu dia adalah orang pertama yang ditelepon sama istrinya Pak Wahyu. Dia diminta untuk datang ke rumahnya Pak Wahyu untuk mengecek keadaannya. Dodi tanya, "Oh, apa sakit jantung ya Pak?" Bapak ini tersentak terus bilang, "Wah nggak tahu ya, tapi dadanya itu biru, kayak gosong gitu." Hah? Dodi kaget. Maksudnya apa dada gosong? Kok bisa dadanya gosong? Selang beberapa waktu, teman-teman dari pabrik pun datang untuk melayat. Doni dan teman-teman gudang mulai masuk ke dalam rumah duka untuk melihat dan mendoakan jenazah. Dodi juga bertemu sama istri dan putrinya Pak Wahyu, menyalami mereka dan mengucapkan bela sungkawa. Nah sebenarnya Pak Wahyu tuh putrinya 2, tapi yang kecil tuh baru usia 4-5 tahun, dibawa ke rumah mbahnya agar tidak shock guys. Ayahnya tiba-tiba meninggal karena mereka tuh deket banget. Bahkan anak ini biasanya gak bisa tidur kalau gak dikeloni Pak Wahyu. Kasian banget ya. Dodi sama rekan kerjanya semuanya duduk bareng-bareng. Dan karena masih pada bingung, ada beberapa yang mulai cerita. Dan akhirnya Bu Sunarti, kepala swing dari gedung C yang juga sekaligus teman dari istrinya Pak Wahyu, menceritakan apa yang dia tahu. Jadi pagi itu, sekitar jam 10 pagi, istrinya Pak Wahyu datang ke gedung C untuk berkunjung.
Ternyata istrinya Pak Wahyu itu ke ruangannya Bu Narti sambil video call sama suaminya, Pak Wahyu. Dan ternyata mereka bertengkar lagi. Tapi menurut Bu Narti, mereka tuh ngomong pas berantem pun Pak Wahyu tidak teriak, tidak marah-marah, menggunakan nada yang lembut. Dan dia sempat ngomong, ini dari ingatannya Bu Narti. Pak Wahyu bilang ke istrinya, Bu, Mbok Ndang Mario, Ndang tobat toh Bu, masakno anak-anakmu. Bu udahlah selesai, kasihan anak-anakmu. Yang dibalas sama istrinya dengan suara lantang teriak-teriak, memarahi Pak Wahyu dengan kata-kata, kalau sudah nggak betah ya pergi saja. Dan sekitar jam 1.30 siang itu istrinya Pak Wahyu tiba-tiba lari guys, pulang tanpa pamit ke atasannya menerobos pos security. Padahal prosedur kalau misalkan mau izin keluar itu harus ada surat izinnya. Dan ternyata jam 1 tuh 30 menit sebelumnya, pas waktu istirahat, Pak Wahyu mengirimkan sebuah foto selfie ke istrinya yang menunjukkan dirinya sedang meminum sebotol tikus. Dan istrinya baru ngelihat foto itu 30 menit setelahnya. Padahal jarak dari pabrik ke rumah Pak Wahyu itu sekitar 25 menit. Dan pas masih di pabrik dan ngelihat foto itu pertama kali, istrinya Pak Wahyu telepon ke Pak Tony yang tadi di musola, meminta untuk ngecek keadaan suaminya. Dari informasinya Bu Narti itu, semua teman-teman pabrik pada kaget. Semuanya langsung menangis bersama. Mereka kaget orang seperti Pak Wahyu yang biasanya jadi sarana curhat mereka semua, tempat meminta nasihat, juga ternyata menghadapi cobaan kehidupan yang berat, tapi gak ada yang tahu. Jadi selama ini dia menutupi lukanya, padahal dia membantu banyak orang. Nah beberapa hari setelah Pak Wahyu berpulang, itu di gedung banyak banget kejadian mistis. Karena mungkin suasana kantor masih berduka, atau mungkin gudang pun merasakan kehilangan Pak Wahyu. Seorang rekan kerja yang datang dari departemen lain bernama Tri tiba-tiba kerasukan di gudang. Dan pas kerasukan itu, sosok yang ada di dalam tubuhnya mengaku bahwa dia adalah almarhum Pak Wahyu. Dia mengatakan sesuatu yang bikin semua orang kaget guys. Dia bilang, tolong sampaikan ke istriku ya. Sudah ya Bu, cepat selesai, cepat tobat. Kamu gak kasihan sama anak-anakmu. Dan kerasukan ini guys terjadi berulang kali, hampir setiap minggu selama beberapa bulan. Setiap kali Tri ada kerjaan ke gudang, dia pasti kerasukan. Kadang malam Selasa, kadang malam Kamis. Dan dia akan mengatakan hal yang sama, minta dibilangin ke istrinya Pak Wahyu untuk cepat selesai, cepat tobat, kasihan anak-anaknya. Pernah guys, ada salah satu anak buahnya Dodi namanya Endang iseng foto area gudang dan tertangkap ada sosok laki-laki dengan kepala dan tubuh kehitaman yang agak ngeblur, dan anehnya sosok itu mengenakan seragam pabrik. Perawakannya katanya itu bener-bener mirip banget sama Pak Wahyu. Bahkan sosok yang tertangkap itu berada di posisi yang mana Pak Wahyu dulu sering di situ, duduk sambil menghitung material kecil kayak kancing, label, dan lain-lain. Sayangnya foto itu katanya udah dihapus dan gak boleh di-share di medsos sama istrinya Pak Wahyu. Nah kerasukannya Tri yang berbulan-bulan berjalan mengatakan hal yang sama itu akhirnya bikin teman-teman pabrik meminta istrinya Pak Wahyu untuk datang ketika itu terjadi. Akhirnya dia bersedia dan ketika dia datang, Tri lagi kerasukan seperti biasa dan istrinya Pak Wahyu itu langsung minta maaf. Dia berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya, dia berjanji untuk bertobat, dan dia juga memberitahu sosok yang ada di dalamnya Tri bahwa anak mereka baik-baik saja. Dan akhirnya terkuak guys, istrinya Pak Wahyu ngaku bahwa ternyata dia tuh hobi selingkuh. Dan di hari itu ketika mereka berantem di luar pabrik, itu ternyata Pak Wahyu baru aja nge-gap dia video call sama pria lain. Pak Wahyu yang selama ini sudah memendam kesedihannya, kekecewaannya, kemarahannya, akhirnya memutuskan untuk mengakhiri hidupnya sendiri dengan menegak tikus. Dan itulah pengalamannya Dodi di pabrik. Di akhir emailnya dia bilang, sekian ya Kanes, terima kasih sudah menjadi tempat saya bercerita dan tempat saya menonton hal-hal seru. Oh ya, saya subscribernya Kanes sejak dulu masih 4 juta subscriber, tapi baru bisa selesai mengetik cerita ini partial sepotong-sepotong karena komputernya memang cuman ada di kantor. Tiap ngetik belum selesai, pindah tempat kerja, ulang lagi dari awal, terus pindah lagi, baru kesempatan sampai sekarang. Semoga kita selalu dijauhkan dari keburukan-keburukan dan diberikan kekuatan terhadap masalah-masalah yang kita hadapi di dunia ini. Sukses selalu untuk Neroris, Nancy Judge, dan NCC. Wow, thank you Dodi. Ceritanya
Ngeri ya, tapi aku sempat denger juga sih tentang pabrik-pabrik garment gitu. Biasanya ada cerita-cerita menarik. Apa kalian pernah denger juga guys sebelumnya? Coba komen di bawah. Kita juga sempat bahas tentang pabrik gula. Very fascinating. Kenapa dipercaya bahwa ada makhluk-makhluk di tempat-tempat seperti gudang guys? Ada yang tahu nggak? Coba komen di bawah. Terima kasih Dodi untuk pengalamannya teroris yang lain. Kalau kalian punya pengalaman horor juga yang gak kalah mengerikan, boleh banget dikirim ke requestnasi@gmail.com. Nanti kita bacain bareng-bareng. Dan jangan lupa subscribe karena aku gak sabar untuk ketemu kalian lagi. Bye-bye. Jadi dia tahu mana yang lebih pressing. Ketika Pak Kusno dilanjut sesuatu bahasa Indonesia aja ya guys. Siap.